Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurjana Saadah, NIM 1914-20-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum serta prinsip-prinsip pengawasan bank. Dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses output, serta sarana dan prasarananya. Tujuannya tidak lain adalah agar pencapaian target yang ditetapkan perusahaan agar mudah dicapai. Tujuan pengawasan bank yaitu mengusahakan terwujudnya usaha bank yang sehat berdasarkan asas kehati-hatian, mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam resiko dari usaha bank, serta bertujuan melindungi para deposan dan kreditur, mewujudkan citra tinggi bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan. Adapun tujuan dan pengaturan pengawasan bank di Indonesia adalah sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Selanjutnya adalah tujuannya yaitu pelaksana kebijakan moneter serta lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataannya. Adapun prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif yang berjumlah 25 butir disusun oleh suatu komite pengawas perbankan yang disebut The Best Law Committee on Banking Supervision. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 prinsip inti. Core Principles pengawasan bank sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip rekonsidi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua, prinsip perizinan terstruktur. Yang ketiga, prinsip ketentuan, kehati-hatian, dan prasyaratan. Yang keempat, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima, prinsip persyaratan informasi. Yang keenam, prinsip kewenangan pengawas. Yang ketujuh, prinsip lintas perbankan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, latar belakang pembentukan OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. 2. Tujuan dari pembentukan OJK. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. 3. Visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi OJK adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pada pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 5. Nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, integritas. 2. Profesionalisme. 3. Sinergi. 4. Inklusif. Dan 5. Visioner. Terakhir yaitu asas-asas Otoritas Jasa Keuangan.
Yang pertama, asas independensi. Kedua, asas kepastian hukum. Tiga, asas kepentingan umum. Empat, asas keterbukaan. Lima, asas profesionalitas. Enam, asas integritas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasikan sesuai Undang-Undang Dasar Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama The Javasche Bank atau yang disingkat DJB, yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintah Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang di bagian tugasnya masing-masing. Ketiga tugas tersebut ialah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini berlaku pasca Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, namun difokuskan pada aspek makroprudensial untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Ketiga tugas ini dijalankan secara terintegrasi untuk mencapai kestabilan nilai rupiah agar dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terima kasih.